Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini masih melanjutkan materi tentang segi empat. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, ada trapesium dan layang-layang serta segitiga, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menemukan sifat-sifat dari belah ketupat, menentukan keliling dan luas belah ketupat, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat, keliling, dan luas belah ketupat. Nah, ini mengingatkan kembali, masih ingat ya, yang dimaksud dengan segi empat itu adalah bidang datar yang terbentuk dari 4 buah titik. Terus silahkan diperhatikan diagram di samping itu jenis-jenis dari segi empat, ada berbagai jenis, ada layang-layang, jajar genjang, trapesium, persegi panjang, persegi, dan lainnya. Nah, maksud garis-garis di situ adalah bahwa setiap bentuk dari segi empat itu mewarisi sifat dari segi empat yang lain. Contohnya di situ belah ketupat ini ya. Dia tanda panahnya dari layang-layang dan jajar genjang. Berarti dia mewarisi sifat dari layang-layang dan jajar genjang. Tapi ingat yang namanya mewarisi itu berarti sama, tapi bisa jadi ada penambahan. Jadi belah ketupat itu mewarisi sifat layang-layang dan jajar genjang, tapi ada sifat yang bertambah. Langsung kita masuk di sifat belah ketupat. Di sini ada gambar belah ketupat ya. Yang pertama, keempat sisinya itu sama panjang. Sisinya siapa aja yang sama panjang? Ada DC, ada CB, sama panjang. Ada BA, ada AD. Ini ya, DC, CB, BA, dan AD. Kemudian sisi yang saling berhadapan itu sejajar. Sisi yang berhadapan mana? Ada DC, itu sejajar dengan AB. Kemudian ada AD, itu sejajar dengan BC. Jadi DC itu sejajar dengan AB, kemudian ada AD itu sejajar dengan BC. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Di situ sudutnya adalah DAB. Jadi yang terbentuk sini dengan sudut DCB itu sama besar. Kemudian satu pasang lagi yaitu ADC itu akan sama besar dengan DAC. Kemudian memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan bagi dua sama panjang. Diagonalnya di situ siapa? Ada diagonal AC dan diagonal DB. Itu berpotongan tegak lurus ya, ini ya, berpotongan tegak lurus di sini ya, dan membagi dua sama panjang. Jadi DB itu kan terpotong, berarti ini dengan yang sini, misalkan di sini ada titik O ya, berarti DO itu nanti sama panjangnya dengan OB. Kemudian CA itu terpotong juga, terbentuk CO yang sama panjang dengan OA. Gitu ya. Nomor 5, diagonalnya membagi sudut-sudut pada belah ketupat menjadi dua bagian sama besar. Jadi, tadi kan ada sudut DAB, ini ya. Nah, dia kan terpotong oleh diagonal. Maka, nanti sudut yang terpotong ini, itu membagi dua atau terbagi dua, nanti besarnya sama, seperti itu. Kemudian, sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Yang berdekatan berarti saya ambil misalkan sudut CDA. CDA berarti terbentuknya di sini. Itu nanti akan berjumlah
180 dengan sudut yang berdekatan dengannya, yaitu DAB. Terbentuknya di sini. Berarti ditambah DAB. Itu nanti sama dengan 180 derajat. Contoh lainnya, sudut ABC. Nanti berdekatan dengan sudut ABC. Berarti berdekatan dengan sudut BCD. Nanti dijumlahkan berarti 180 derajat. Begitu ya. Kita langsung masuk di contoh soalnya. Yang pertama, berikut ini adalah yang bukan. Bukan loh. Dari sifat belah ketupat adalah yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Betul ya? Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Betul juga. Diagonalnya membagi 2 sama panjang. Betul ya? Yang D diagonalnya tidak saling tegak lurus. Salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Karena diagonalnya itu harusnya saling tegak lurus. Lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Pada belah ketupat di samping besar sudut DCO. Itu 38 derajat. DCO berarti terbentuk sudutnya di sini 38 derajat. Tentukan besar sudut ADO. Berarti ini ya, ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, perhatikan, tadi ada sifat bahwa sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Maka dari sifat tersebut berarti sudut DCO itu sama dengan sudut siapa? Sudut DAO. Karena dia berhadapan. DAO itu mana? Ini. Berarti di sini juga boleh 38 derajat. Nah, yang ditanyakan itu sudut ADO. Berarti ya kita perhatikan segitiga DAO ini. Berarti kan ini segitiga siku-siku di O. Berarti besar sudut siku-sikunya berapa? 90 derajat. Maka ketika mencari sudut ADO, bagaimana? Ya kita tahu bahwa satu segitiga itu bernilai 180 derajat. Tinggal dikurangi saja. Di situ yang diketahui sudut 38 derajat dikurangi 90 derajat. Berarti 180 kurangi 38 derajat kurangi 90 derajat adalah 52 derajat. Maka sudut ADO adalah 52 derajat. Gitu ya. Lanjut. Soal berikutnya yaitu pada belah ketupat di samping besar sudut D di sini itu 118 derajat. Kemudian besar sudut B yang sini itu adalah 3x ditambah 13 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari x. Cara mengerjakannya adalah perhatikan, kelihatan sekali menggunakan sifat belah ketupat bahwa sudut yang berhadapan itu sama besar. Maka sudut D itu sama dengan sudut B. Sudut D-nya adalah 118 derajat sama dengan sudut B-nya yaitu 3x ditambah 13 derajat. Kita selesaikan berarti 118 derajat dikurangi 13 derajat sama dengan 3x. 118 kurangi 13 adalah 105 sama dengan 3x, maka x-nya adalah 105 dibagi 3. Berapa? Berarti 35 derajat. Ketemu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Contoh soal berikutnya yaitu pada belah ketupat di samping besar sudut A ini dibanding sudut B itu adalah 2:7. Maka kita misalkan di sini menjadi 2x dengan 7x. Gitu ya. Terus yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut ACB. Berarti terbentuknya di sini. Dan sudut CBO. Ini
ditanyakan. Maka langkah pertamanya gimana? Yang diketahui di situ 2x dan 7x. Sifatnya apa? Sifatnya adalah berdekatan. Berarti sudut DAB berdekatan apa? Dijumlahkan adalah 180. Berarti sudut DAB ditambah sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Di mana sudut DAB itu adalah ini. Berarti 2x ditambah sudut ABC itu adalah ini ya. Berarti 7x sama dengan 180 derajat. Yang ini berapa? 9x sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya adalah 180 dibagi 9. Dapatlah 20 derajat. Nah, di situ berarti sudut A-nya itu kan 2x. Berarti 2 kali 20 sama dengan Berarti 2 kali 20 berapa anak-anak? 40 derajat. Kemudian sudut B-nya itu 7x, berarti 7 kali 20 sama dengan 140. Nah, berarti kan ini sama dengan 40 derajat, yang ini sama dengan 140. Padahal yang ditanyakan di sini 140 derajat. Padahal yang di sini yang ditanyakan adalah setengahnya ya. Setengahnya dari B kan. Berarti ya tinggal berapa? Dibagi 2 kan? 140 dibagi 2. Berarti dapat berapa? 70 derajat. Berarti ketemu 70 derajat. Terus yang satu lagi yang atas ini ditanyakan. Nih. Berarti mengerjakannya gimana? Ya kita perhatikan segitiga BOC. Segitiga yang sini. Berarti kan di situ segitiga siku-siku. Siku-sikunya di O. Berarti di sini berapa? 90 derajat. Maka yang atas bisa kita kerjakan. Sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 70 derajat. Sama dengan 20 derajat. Gitu ya. Saya tulis kembali tadi sudut CBO-nya berarti ketemu 70 derajat. Yang ini. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang masuk di rumus luas dan keliling belah ketupat. Untuk keliling itu sama jumlah dari semua sisinya. Ingat ini bacanya jumlah. Jadi semua sisi dijumlahkan gitu. Terus untuk luas berarti setengah kali D1 kali D2. D itu apa? Diagonal. Langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, yang pertama belah ketupat di samping atau di gambar tersebut itu memiliki keliling 52 cm. Berarti keliling 52 cm. Kemudian salah satu diagonalnya itu 24. Saya anggap misal D1. 24 cm. Yang ditanyakan luasnya. Padahal luas itu apa? Setengah kali D1 kali D2. Padahal D1-nya hanya baru D1 saja yang diketahui. Maka kita cari D2-nya dari mana? Ya kita selesaikan menggunakan kelilingnya dulu. Kita masukkan. Keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Maka di sini kelilingnya itu 52. Sisinya ada berapa? DC, CB, BA, AD. Ada 4 ya. Berarti 4.
saya tulis misalkan sisinya itu S, berarti 4S gitu ya. Maka di sini sisinya berapa? Ya 52 bagi 4. Maka sisinya berapa? 13. Berarti di sini 13, 13, 13, lalu 13. Terus diketahui D1-nya itu 24. D1 mana? Saya misalkan D1-nya itu AC. Berarti sepanjang AC itu 24. Maka kalau cuma CO, berarti kan tinggal dibagi 2 ya. 24 bagi 2 berapa? 12. Berarti di sini 12. Yang sini juga 12. Maka dari sini kalian bisa mencari D2 tidak? D2 itu mana? DB. D2 itu DB yang ini. DB. Ini ya. Nah, sama berarti caranya gimana? Bisa dibagi 2 kan? Berarti ada DO, ada OB. Ya kalian perhatikan, misal saya ambil segitiga ini. Misalkan segitiga DCO. Dari situ kalian bisa mencari DO. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Berarti DO kuadrat itu sama dengan DC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Maka DO itu sama dengan akar dari DC kuadrat kurangi OC kuadrat. DO-nya sama dengan DC-nya adalah 13 kuadrat dikurangi OC-nya 12 kuadrat di akar. DO sama dengan 169 dikurangi 144 di akar. DO-nya sama dengan 25 di akar. Berarti DO-nya berapa? 5 cm. Berarti di sini itu 5, di sini juga 5. Maka berarti D2 berapa? D2 itu sama dengan DB. Berarti 5 tambah 5, berarti 10 cm. Sekarang kita bisa mencari luas, yaitu setengah dikali D1 kali D2 sama dengan setengah kali D1-nya adalah 24 dikali D2-nya 10. Ini bisa dicoret 5. Berarti 24 dikali 5. 120 cm persegi. Ketemu luasnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui perbandingan diagonal-diagonal belah ketupat itu 3:4. D1 banding D2 itu sama dengan 3:4. Berarti D1 saya misalkan 3X, maka D2-nya saya misalkan 4X. Kemudian luasnya diketahui di situ 96 cm persegi. Yang ditanyakan kelilingnya. Berarti kita harus tahu sisinya untuk mengetahui kelilingnya. Dari mana ya? Dari yang diketahui ini. Maka kita masukkan ke rumus luasnya saja. Setengah kali D1 kali D2. Luasnya adalah 96 sama dengan setengah dikali D1-nya itu 3X dikalikan D2-nya 4X. Berarti 96 dikali 2 sama dengan 3 kali 4, 12. X kali X, X kuadrat. Di sini 192 sama dengan 12X kuadrat. Berarti 192 dibagi 12 sama dengan X kuadrat. 192 bagi 12 adalah 16 sama dengan X kuadrat. Maka X-nya di akar 16-nya. Berarti 4. Gitu ya. Nah, X-nya ketemu 4. Maka D1-nya 3X berarti 3 kali 4 sama dengan 12. D2-nya 4X berarti 4 kali 4, 16. D1-nya saya misalkan CA.
Berarti sepanjang CA ini adalah 12, maka CO sama OA ya dibagi 2 ya. Berarti di sini 6, di sini 6. Terus D2-nya saya ambil berarti DB, maka 16 bagi 2, 8, 8. Dari sini kalian bisa mencari sisinya. Ambil salah satu segitiganya. Misal saya ambil segitiga yang di sini. Perhatikan berarti DCO, segitiga DCO. Berarti untuk mencari DC pakai Pitagoras. DC kuadrat sama dengan DO kuadrat ditambah OC kuadrat. DC sama dengan akar DO kuadrat ditambah OC kuadrat. DC-nya berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat di akar. Berarti DC-nya sama dengan 64 ditambah 36 di akar. Berarti akar dari 100. Berarti DC-nya adalah 10 cm. Berarti di sini 10, 10, 10, dan 10. Maka yang ditanyakan keliling. Keliling adalah jumlah semua sisinya. Yaudah, dijumlahkan. Sisinya berapa? Ini ya, DC berarti 10 ditambah CB 10 ditambah BA 10 ditambah AD 10. Maka berapa? 40 cm. Gitu ya, sampai sini paham? Saya berharap paham. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan kurang lebih ada seperti itu. Yang pertama yaitu keempat sisinya, itu sifat dari sebelah ketupat, berarti keempat sisinya itu sama panjang. Terus yang berhadapan itu nanti sisinya sejajar. Terus sudut yang berhadapan sama besar, terus dia punya diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, terus membagi 2 sama panjang, terus diagonalnya itu membagi sudut pada belah ketupat menjadi 2 bagian sama besar, kemudian sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180, untuk rumus keliling berarti semua sisi ditambahkan aja, terus untuk luasnya berarti setengah kali D1 kali D2, D itu adalah diagonal. Nah, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan itu kurang jelas atau terlalu cepat, atau kalian tidak paham. Silahkan bisa diulang-ulang materinya atau videonya, jadi kalian bisa tambah paham, atau kalian bisa juga mengambil pembelajaran dari sumber manapun boleh. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.